Udah record aja nih. Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal berbagi informasi untuk kalian semua sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Jadi simak terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya. Oh ya, buat kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Jadi guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya jelaskan ya. Nanti juga saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan yang masuk di kolom komentar. Pertama yaitu pelayanan pendaftaran transmigran. Jadi dilaksanakan di dua tempat, banyak banget nih di kolom komentar yang bertanya tentang di mana sih kita mendaftar program transmigrasi. Jadi ada dua tempat nih, yaitu pertama di kantor desa atau di kantor kelurahan setempat domisili pendaftar. Yang kedua adalah di kantor OPD, di mana dinas terkait ini yang dimaksud adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, Disnaker Trans. Kalian bisa mendaftar di tempat itu, kemudian memperoleh informasi dari sana, kemudian di sana nanti akan diarahkan. Jadi seperti itu. Itu adalah dua tempat yang bisa kalian untuk mendaftar program transmigrasi. Nah, selanjutnya pendaftaran yang dilakukan di kantor desa atau kantor kelurahan, di sini bisa diberikan informasi oleh aparat setempat. Nih, di sini bisa memberikan informasi tentang peluang, kesempatan, dan kondisi satuan permukiman yang tersedia. Jadi, mungkin dari sana juga bisa disampaikan bahwa ada tidaknya kerjasama dengan pihak pemerintah yang menyediakan lokasi satuan permukiman. Kemudian di sini juga bisa langsung meneliti dokumen administrasi identitas pendaftar. Jadi dokumen administrasi langsung diteliti di kantor kelurahan atau kantor desa. Kemudian masih di pendaftaran di kantor desa, di sini mencatat dan memberikan bukti pendaftaran. Jadi di sini setelah kalian mendaftar, kemudian administrasinya sudah lengkap, jadi kalian akan dikasih atau diberikan bukti pendaftaran. Jadi perlu diketahui bersama bahwa dari pihak pemerintah desa atau kelurahan itu menyampaikan data rekapitulasi ke kabupaten. Dalam hal ini SKPD atau dinas terkait, Disnaker Trans. Nah, jadi itu paling tidak 1 bulan sekali disampaikan. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah SKPD menerima data rekapitulasi dari desa atau kelurahan, maka SKPD juga akan menyampaikan secara berjenjang, yaitu ke SKPD tingkat provinsi ya guys. Jadi memang program transmigrasi itu agak ribet sih ya. Pelaksanaannya memang dia berjenjang dari desa, kemudian kabupaten, kemudian provinsi, dan kementerian. Jadi seperti itu. Dan itu disampaikan tidaknya sekali dalam 3 bulan. Kemudian di sini juga ada data pendaftaran yang masuk itu menjadi dasar untuk dilaksanakannya seleksi program transmigrasi atau seleksi transmigran. Nah, di sini juga ada pelayanan informasi. Jadi, pelayanan informasi diberikan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk bertransmigrasi. Kemudian, pelayanan informasi dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten atau Kota dan atau Pemda Provinsi dari daerah asal. Nah, di sini juga perlu diketahui ya, bahwa apakah ada kerjasama antara pemerintah asal dengan pemerintah yang menyediakan lahan transmigrasi. Jadi di sini banyak banget nih yang bertanya, Mbak Nazma, saya dari Lampung, boleh nggak saya daftar? Ada yang dari pokoknya dari Sabang sampai Merauke lah pertanyaan itu. Jadi dari mana-mana. Jadi bahkan ada juga yang dari Sulawesi ternyata yang berminat untuk ikut transmigrasi ke Kalimantan. Jadi itu memang perlu ditanyakan pihak pemerintah daerah setempat apakah punya kerjasama dengan pihak pemerintah yang menyediakan lokasi transmigrasi. Jadi misalnya nih Kalimantan Timur, Kabupaten Pasir menyediakan lahan transmigrasi. Misalnya saja di Desa Keladen, itu kan memang ada ya program transmigrasi yang dibuka, lahannya memang tersedia. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah calon transmigran ini yang minat mendaftar transmigrasi, pemerintah asalnya itu punya kerjasama dengan pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini Desa Keladen, Kabupaten Pasir, Kecamatan Tanjung Harapan itu punya kerjasama dengan daerah asal.
Nah, jadi seperti itu ya guys, kalau masalah apakah boleh ikut transmigrasi ke Kalimantan. Nah, jadi itu tergantung pemerintah asal dengan pemerintah yang menyediakan lokasi transmigrasi. Jadi kalau ada kerjasama antara kedua belah pihak pemerintah, maka warganya pun boleh mendaftar dan nanti bisa melalui alur pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi udah terjawab ya pertanyaan, Mbak Nazma, saya dari Kalimantan Selatan, boleh nggak saya ikut transmigrasi ke Kladen? Jadi ya bisa ditanyakan langsung ke Disnaker Trans di sana setempat, apakah ada kerjasamanya dengan Disnaker Trans Kabupaten Pasir atau tidak. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah itu pelayanan seleksi. Jadi pelayanan seleksi dilakukan oleh SKPD Kabupaten atau Kota terhadap pendaftar yang sudah terdaftar atau yang sudah terdata di dalam dokumen data pendaftaran. Nah, kemudian di sini seleksi dilaksanakan melalui tahapan, yaitu pertama seleksi administrasi dan seleksi teknis. Jadi ada dua ya guys, seleksi administrasi yaitu dokumen persyaratan berupa seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan dengan melakukan penelitian dokumen identitas diri dan keluarga pendaftar dan dicocokkan dengan data kependudukan. Apakah sudah sesuai dengan kartu keluarga, dengan KTP atau buku nikah itu sudah sesuai. Nah, itu dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten atau tadi kalau mendaftar di kantor desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pendaftar yang dokumen identitas diri dan keluarganya sesuai dengan dokumen kependudukan dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Kepala SKPD Kabupaten atau Kota. Dan kemudian di sini nanti ada pernyataan lulus seleksi administrasi diberitahukan secara tertulis kepada pendaftar atau yang bersangkutan melalui kepala desa atau lurah dan langsung kepada alamat pendaftar. Jadi nanti ada penyampaian langsung ya guys, apakah lulus administrasi atau tidak. Jadi kalau memang administrasinya itu lengkap sesuai dengan data-data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, insya Allah bisa lolos. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang ada perbedaan data, kemudian ada perbaikan data yang harus dilakukan, itu akan disampaikan juga nanti dari pihak SKPD Kabupaten atau Kota. Kemudian di sini SKPD memanggil pendaftar yang lulus seleksi administrasi melalui kantor desa dan memanggil langsung kepada alamat yang bersangkutan atau melalui sistem online untuk melaksanakan seleksi teknis. Kemudian pemanggilan disertai dengan informasi pelaksanaan seleksi teknis. Jadi seperti itu untuk tahapan seleksi. Nah, bagi kalian yang sudah mendaftar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi kemudian tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian teknis, maka dinyatakan mengundurkan diri. Jadi kalau kalian sudah mendaftar kemudian tiba-tiba pada saat pelaksanaan ujian teknis kalian tidak hadir, otomatis Anda akan gugur. Jadi seperti itu ya, nggak mungkin kalau kalian dinyatakan lulus karena kalian tidak mengikuti tahapan selanjutnya. Seleksi teknis dilaksanakan dengan wawancara tertulis dan pemeriksaan kesehatan baik itu secara fisik maupun mental. Jadi seperti itu. Kemudian di sini juga dalam hal diperlukan untuk mengetahui keterampilan peserta dapat dilakukan dengan cara simulasi atau pemeragaan atau praktek. Nah, itulah tadi cara mendaftar program transmigrasi. Semoga video ini memberikan manfaat untuk kita semua. Untuk itu, jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke seluruh sosial media kalian. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you and bye-bye.